Day one Hai trying beauties, frozen kakak ini cucumber menggunakan on ketimun my di skin. wajah. Nah, ketimun itu mempunyai efek calm and soothing. Beauties juga bisa loh coba di rumah. Hai beauties, ini loh yang namanya acne patch. Acne patch itu adalah stiker kecil yang ditempel di daerah jerawat, gunanya untuk mengobatin acne, jerawat yang ada nanah, atau yang komedo dan komedo putih juga. Nah, acne patch ini juga mencegah supaya kamu tidak menyentuh jerawat atau memencetnya. Semoga membantu ya. Hai beauties, pernah nggak lihat kaki bolong-bolong seperti ini? Ini namanya pit keratolysis. Hal ini terjadi banyak pada tentara, nelayan, buruh cuci, petani, dan atlet. Ini dikarenakan kakinya lembab dan kemasukan kuman. Beauties, bila kamu mengalami hal seperti ini, segera pergi ke dokter ya. Semoga membantu. Hai beauties, siapa yang tahu ini apa? Mirip sekali dengan whitehead, tetapi bukan. Ini namanya milia. Milia ini adalah golongan dari kista. Nah, cara penanganannya, kalian ke klinik dan dokter akan melakukannya dengan laser. Nah, bila kalian tusuk-tusuk atau dipencet, tidak akan hilang, tetapi hanya melukai permukaan kulit saja. Begitu, terima kasih. Hai beauties, jangan sampai ya pakai kuku palsu seperti ini, dan ini bisa mengganggu akar dari kuku itu sendiri. Apa akibatnya? Bisa terjadi infeksi. Banyak kok kalau mau pakai kuku palsu kayak yang tinggal ditempel dan atau pakai gel. Jadi kalian harus ke salon, bisa ditempel, itu bisa aman ya. Terima kasih. Hai beauties, bila kalian menggunakan skincare yang baru dan terjadi hal seperti ini bukan detox loh, tidak ada istilah detox. Jadi ini adalah infeksi. Jadi kalian harus memberhentikan pemakaian skincare itu, oke? Hai beauties, radang TBC bukan hanya di paru-paru seperti ini loh, tetapi juga bisa menyerang di kulit. Nah, gambarannya seperti biang keringat bisa kena di badan, di leher, di dada, dan juga bisa menimbulkan benjolan yang berisi nanah seperti ini. Hai, ini ada pertanyaan bagus sekali. Bagaimana dok kalau siklus menstruasi itu 2 kali dalam sebulan? Jadi kita harus tahu bahwa siklus menstruasi yang normal itu antara 21 hari sampai 35 hari. Jadi bisa saja kena 2 kali dalam sebulan, tetapi itu tidak rutin ya. Nah, bagaimana kalau yang dianggap itu suatu kelainan? Bila 2 kali dalam sebulan itu berturut-turut atau disertai dengan rasa sakit atau volume menstruasinya itu yang banyak. Nah, kita harus perhatikan hal-hal itu ya. Jadi kalau misalnya ada gejala-gejala seperti itu, kita harus konsultasi ke dokter ya. Nah, semoga membantu. Dok, saya mau tanya, jerawat itu kan karena hormon, tetapi kita kan biasanya dapat pada saat menstruasi, tetapi kita kan nggak bisa merubah siklus menstruasi, dok. Memang benar jerawat itu karena hormon, tetapi ada faktor pencetusnya seperti kurang tidur, kecapean, stres, atau makanan atau minuman yang manis-manis. Jika kita bisa mengendalikannya dengan baik, maka jerawat itu akan berkurang. Nah beauties, perhatikanlah hal-hal yang tadi ya, supaya kalian terhindar dari jerawat. Hai beauty, siapa nih yang pernah mengalami gatal dan bergerak seperti ini? Ini juga bisa dialamin di daerah alis, di bawah mata, belakang telinga, atau di kulit kepala. Nah, ini bukan ketombe ya, ini namanya dermatitis seboroik. Hai beauties, seneng ya lihat artis K-pop yang leher dan bahunya panjang seperti gambar seperti ini. Nah, sebenarnya itu ada solusinya. Bisa dilakukan penyuntikan botox, tetapi harus dengan dokter yang profesional dan sudah terampil. Kalian bisa datang ke klinik dokter loh. Nah, untuk kalian itu termasuk leher yang panjang atau leher yang pendek? Silahkan komen ya. Hai beauties, tahu nggak sih kesalahan tersering di dalam perawatan wajah adalah cuci muka. Bahkan orang tersebut juga tidak menyadari atas kesalahannya itu. Langit, bisakah kau sembuhkan jerawatku? Aku
Hai Beauties, jerawat kamu nggak sembuh-sembuh itu biasanya karena kebiasaan dari kamu memegang-megang di wajah atau sarung bantal waktu tidur tidak pernah diganti, atau juga karena ponsel kamu yang ada bakteri kena wajah kamu. Nah, semoga ini membantu ya. Hai Beauties, ini namanya penyakit skabies yang disebabkan oleh tungau yang seperti ini. Bila kalian mengalami hal seperti ini, cepat ke dokter ya, bisa disembuhkan kok. Hai Beauties, ada yang ingin tahu nggak cara menentukan masa subur? Ada rumusnya loh. Jadi rumusnya adalah tanggal haid pertama ditambah 14 plus minus 2. Jadi misalnya bulan ini kalian haid tanggal 6. Jadi untuk bulan depan masa suburnya 6 plus 14 jadi tanggal 20 plus minus 2 jadi tanggal 18 sampai tanggal 22. Jadi masa suburnya untuk bulan depan adalah tanggal 18 sampai tanggal 22. Nah, itulah untuk menentukan masa subur. Diingat-ingat rumusnya ya, bukan rumus matematika. Hai Beauties, siapa yang masih menggunakan bedak untuk bayi di daerah wajah? Jangan ya, karena bedak itu akan terhirup dan akan mengganggu saluran pernafasan. Bedak itu hanya boleh digunakan di daerah lipetan-lipetan atau di daerah kulit yang hanya memerlukan. Hai Beauties, jangan mencet-mencet seperti ini ya untuk di daerah ketiak untuk menghilangkan komedonya. Sebaiknya kalian datang ke klinik dan melakukan IPL. Beauties, siapa sih yang suka kayak gini? Coba komen-komen ya. Hai Beauties, ini terjadi karena side efek tindakan laser dan ini memang jarang sekali terjadi. Khususnya bisa terjadi untuk kulit yang sensitif. Jadi terapinya pasien harus balik ke dokter dan dikasih terapi khusus. Hai Beauties, kalau melepuh seperti ini besarnya harus dibawa ke dokter ya, karena tindakannya harus steril. Tetapi kalau melepuhnya kecil, badan kita bisa menyerap sendiri. Hai Beauties, nah ini dia lagi mau bikin untuk waxing wajah. Nah caranya, waduh, itu ditarik seperti itu, jangan diikutin ya, karena itu akan merusak skin barrier kamu. Aduh, semua kalau kulit kamu sensitif itu bisa nambah pori-pori jadi besar. Aduh, jangan diikutin. Hai Beauties, ada iklan seperti ini menghilangkan kerut dalam 1-2 menit. Percaya nggak? Nah, sebenarnya hal ini tidak mungkin terjadi karena semuanya butuh proses dan butuh waktu. Jadi kalian jangan percaya ya. Hai Beauty, siapa di antara kalian yang sering makan mie instan ditambah nasi seperti ini? Jadi gabungan dari menu ini itu bukan menu yang ideal karena di dalamnya itu mengandung double kalori, terutama untuk kalian yang lagi menjaga supaya berat badan tidak naik. Nah, kalau kalian akan menjadikan menu ini menjadi ideal, mungkin kalian bisa ditambahkan dengan sayur-sayuran atau daging atau telur, dan jumlahnya jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sering ya makannya. Nah, siapa di antara kalian yang sering makan mie instan dengan nasi? Silahkan komen ya. Hai Beauties, pastikan skincare kamu aman untuk dipakai di kulit dan sudah terdaftar di BPOM. Jangan seperti ini, krem yang abal-abal dan kamu tidak tahu ingredientnya apa. Nah, itu sangat bahaya loh. Hai Beauties, ini namanya laser fractional dan ini berguna untuk menghilangkan pigmentasi, menghilangkan bekas jerawat dan mengencangkan wajah. Tapi kalau kalian mau mencoba harus konsultasi ke dokter dulu ya. Hai Beauties, ini disebabkan karena penggunaan steroid jangka panjang dan tidak terkontrol. Ini harus dibawa ke dokter kulit yang profesional dan nanti dokter akan memberikan obat dan pelembab khusus untuk penyakit seperti ini. Hai Beauties, ini terjadi karena penurunan berat badan yang drastis. Jadi ini tidak bisa dibantu dengan pemakaian krem atau perawatan. Jadi harus dilakukan dengan pengencangan kulit dengan bedah plastik. Hai Beauties, punya pigmentasi seperti ini di wajah, jangan terus berusaha untuk gosok-gosok, pakai ini, pakai itu, sampai merusak skin barrier kamu. Yang paling penting sabar dan gunakan krem atau skincare yang benar. Hai Beauties,
Nah, inilah cara pemakaian takaran sunscreen, yaitu 2 ruas jari untuk dipakai di wajah dan leher. Jadi kalian pakainya jangan terlalu sedikit ya. Kalau ada tindakan seperti itu, sebaiknya pakai sarung tangan untuk mencegah infeksi. Tindakan ini biasanya karena chemical peeling, contohnya karena TCA. Jadi kalian jangan kopek-kopekin atau tarik-tarik. Jadi harus hati-hati karena bisa merusak skin barrier kalian. Semoga bermanfaat. Hai beauties, coba ini lihat jerawat di anestesi lalu dipotong. Nah, ini dokter tidak anjurkan ya karena akan merusak skin barrier kamu. Hai beauties, kulit kamu ada problem jerawat atau pigmentasi atau kusam, kepengen mulus seperti jalan tol, boleh DM ke Instagram dokter atau di TikTok dokter, boleh komen-komen, pasti dokter akan jawab. Hai beauties, ini semacam komedo di eyeliner mata atas dan bawah. Hanya dokter spesialis mata saja yang bisa membersihkannya dengan alat yang steril dan anestesi. Hai beauties, waduh itu ditarik-tarik sampai kering seperti itu. Kira-kira kalian tahu nggak sih ini apa? Coba kasih ide-ide atau komen di komentar ya. Hai beauty, sudah nonton kan video yang tadi? Pori-porinya sangat besar. Nah, kalau kalian yang punya problem seperti itu, dokter R sarankan kalian harus pakai peeling solution di rumah dengan triple acid with skin pore peeling solution dari Kasmaran. Dipakai rutin 2 kali dalam seminggu. Dan jangan lupa harus pakai sunscreen ya. Tanya Dokter Erlin. Hai beauties, ini adalah urtikaria atau biduran. Ini bisa disebabkan karena riwayat dari eksim atau alergi, atau juga bisa disebabkan karena gigi berlubang seperti ini. Jadi kalau kalian mempunyai riwayat urtikaria atau biduran yang berulang-ulang, kalian harus rajin memeriksakan gigi ya. Hai beauties, ini bukan cara yang terbaik untuk menghilangkan bulu halus di wajah dengan cara seperti ini. Jadi kalian datang ke klinik dan dilakukan IPL. Nah, siapa di antara kalian yang tidak tahu IPL? Boleh komen-komen ya. Nah, krem malam itu adalah krem yang dipakai pada malam hari. Dan pada waktu istirahat, terutama kita menggunakan AC, kita itu perlu hidrasi untuk kulit. Dan pada malam hari itu, kita juga bisa memperremajakan kulit kita. Nah, yang paling penting basicnya adalah moisturizer atau pelembab. Hai beauties, maskeran dengan kopi memang bisa membantu untuk mata panda karena di dalamnya mengandung kafein. Tetapi dokter R sarankan kalian mendingan pakai yang sudah jadi karena di dalamnya kandungannya kompleks, bisa menghilangkan mata panda dan kantong mata. Ini penyerapan tampon di dalam Misfi. Nah, untuk kalian lebih suka pembalut apa tampon? Stop, jangan lakukan ini karena kamu akan mendapatkan penyakit infeksi atau penyakit parasit. Sini, dokter R akan membuka rahasia untuk mendapatkan kulit yang glowing. Nah, untuk kalian yang mempunyai problem skincare, ayo komen-komen, nanti dokter akan menjawab. Ups, itu bukan kerupuk, tetapi itu adalah kulit yang digaruk secara menahun. Jadinya seperti itu dan di dalam medisnya disebut neurodermatitis. Pencegahannya dikasih pelembab, jangan digaruk waktu gatal. Hai beauties, pernah nggak lihat kutu rambut sebanyak ini? Nah, kalau udah banyak seperti ini, sebaiknya rambutnya dipotong baru diobatin. Dan hati-hati loh, ini sangat menular. Ternyata pasien COVID ada yang alergi dengan obat-obatannya dan cukup serius. Ini namanya Stephen Johnson Syndrome dan harus dirawat di rumah sakit karena mengancam jiwa. Semoga bermanfaat. Ini loh bahaya merkuri bagi reproduksi kamu. Krem itu mengandung merkuri. Kalian tahu nggak, merkuri itu walaupun dipakai di atas permukaan kulit, dia itu masih bisa nembus walaupun kita punya skin barrier dan masuk ke pembuluh darah menuju ke alat reproduksi, dan kalau wanita atau pria bisa mandul. Dan siapa sih yang mau wajahnya putih, kulitnya putih tetapi mandul? Jadi
sebaiknya udah buang saja, buang. Hai beauties, kalau ada jerawat yang parah seperti ini tidak cukup dengan obat luar salicylic acid, tetapi harus dibantu dengan obat minum isotretinoin atau Reokutan dan juga dilakukan peeling oleh dokter dan sebaiknya dibawa ke dokter ya. Hai beauties, punya pigmentasi seperti ini di wajah, jangan terus berusaha untuk gosok-gosok, pakai ini, pakai itu, sampai merusak skin barrier kamu. Yang paling penting sabar dan gunakan krem atau skincare yang benar. Hai beauties, nah inilah cara pemakaian takaran sunscreen, yaitu 2 ruas jari untuk dipakai di wajah dan leher. Jadi kalian pakainya jangan terlalu sedikit ya. Kalau ada tindakan seperti itu, sebaiknya pakai sarung tangan untuk mencegah infeksi. Tindakan ini biasanya karena chemical peeling, contohnya karena TCA. Jadi kalian jangan kopek-kopekin atau tarik-tarik. Jadi harus hati-hati karena bisa merusak skin barrier kalian. Semoga bermanfaat. Hai beauties, coba ini lihat jerawat di anestesi lalu dipotong. Nah ini dokter tidak anjurkan ya, karena akan merusak skin barrier kamu. Hai beauties, ini adalah proses pemencetan komedo dengan kaca pembesar. Hal ini dokter tidak anjurkan ya, karena akan merusak skin barrier kamu, juga membuat pori-pori menjadi besar, dan komedo bahkan tetap bisa berulang. Jadi yang dokter anjurkan, kalian bisa melakukan peeling di klinik dengan dokter, atau kalian bisa melakukan peeling sendiri di rumah. Dilakukan secara rutin 2-3 kali dalam seminggu, bisa menghindarin komedo seperti ini. Semoga bermanfaat ya. Hai beauties, maskeran dengan kopi memang bisa membantu untuk mata panda karena di dalamnya mengandung kafein. Tetapi dokter R sarankan kalian mendingan pakai yang sudah jadi karena di dalamnya kandungannya kompleks, bisa menghilangkan mata panda dan kantong mata. Ini penyerapan tampon di dalam Misty. Nah, untuk kalian lebih suka pembalut apa tampon? Stop, jangan lakukan ini karena kamu akan mendapatkan penyakit infeksi atau penyakit parasit. Sini, dokter R akan membuka rahasia untuk mendapatkan kulit yang glowing. Nah, untuk kalian yang mempunyai problem skincare, ayo komen-komen, nanti dokter akan menjawab. Ups, itu bukan kerupuk, tetapi itu adalah kulit yang digaruk secara menahun. Jadinya seperti itu dan di dalam medisnya disebut neurodermatitis. Pencegahannya dikasih pelembab, jangan digaruk waktu gatal. Hai beauties, pernah nggak lihat kutu rambut sebanyak ini? Nah, kalau udah banyak seperti ini, sebaiknya rambutnya dipotong baru diobatin. Dan hati-hati loh, ini sangat menular. Pasien COVID ada yang alergi dengan obat-obatannya dan cukup serius, ini namanya Stephen Johnson Syndrome dan harus dirawat di rumah sakit karena mengancam jiwa. Semoga bermanfaat. Ini loh bahaya merkuri bagi reproduksi kamu. Krem itu mengandung merkuri. Kalian tahu nggak, merkuri itu walaupun dipakai di atas permukaan kulit, dia itu masih bisa nembus walaupun kita punya skin barrier dan masuk ke pembuluh darah menuju ke alat reproduksi, dan kalau wanita atau pria bisa mandul. Dan siapa sih yang mau wajahnya putih, kulitnya putih tetapi mandul? Jadi sebaiknya udah buang saja, buang. Hai beauties, apa bedanya steatocystoma ini dengan jerawat? Jadi bedanya, kalau jerawat bisa diabsorb oleh tubuh, tapi kalau ini tidak bisa, harus dikeluarkan. Hai beauties, siapa di antara kalian yang punya problem jerawat yang tidak sembuh-sembuh? Sini merapat, dokter akan share. Coba lihat ini video ini. Ini adalah jerawat yang tidak sembuh-sembuh dan pengobatannya salah. Jadi terjadi infeksi. Jadi kalian kalau punya jerawat seperti ini harus ke dokter ya, karena tidak cukup dengan obat topikal atau obat luar saja, tetapi harus dibantu dengan obat oral seperti antibiotik atau Reokutan atau isotretinoin. Jadi kalau kalian punya jerawat dan tidak sembuh-sembuh harus cepat ke dokter. Jangan sampai menunggu seperti ini ya. Siapa di antara kalian yang ada problem jerawat boleh share dan komen-komen.
Siapa di antara kalian yang mempunyai varises seperti ini? Ini adalah suntikan untuk menghilangkan varises, namanya skleroterapi. Lidah yang lebih panjang daripada normal namanya makroglossia. Nah, ini contohnya. Nah, kalau lidah kalian termasuk apa? Hai beauty, coba lihat ini, jangan salfok sama minumannya ya. Lihat matanya. Nah, ini adalah salah satu tanda dari hipertiroid. Hai beauties, ini adalah cara menghilangkan tato dengan laser. Nah, lasernya sendiri itu namanya Endiak laser. Ini biasanya dikerjakan beberapa kali karena tergantung dari tatonya, jenis tatonya, atau dari kulitnya itu sendiri. Nah, untuk rasanya apakah sakit atau tidak? Nah, biasanya sebelum dikerjakan dokternya itu akan memberi anestesi lokal berupa krim. Jadi pasiennya akan kerasa sedikit tetapi tidak terlalu sakit. Nah, beauties, siapa yang pernah mencoba menghilangkan tato seperti ini? Kasih komen-komen ya, dokter juga kepengen tahu loh. Semoga bermanfaat ya. Hai beauties, coba lihat ini, disemprot begitu saja rambut langsung hilang. Sudah pasti obatnya sangat keras, dokter juga tidak tahu kandungannya apa, tapi dokter tidak sarankan ya karena bisa mengganggu kulit kalian. Hai beauties, masker ini bagus sekali untuk kalian yang tidak mempunyai panic attack karena masker ini menutup seluruh wajah, mata, dan mulut. Siapa yang di antara kalian yang pernah mencoba masker seperti ini? Komen-komen ya. Hai beauties, ini namanya ingrow hair, yaitu pertumbuhan rambut yang tidak sempurna karena tumbuh di bawah permukaannya kulit. Terus banyak terjadi kepada mereka yang sering melakukan waxing. Jadi cara pencegahannya bisa dilakukan IPL, pengganti waxingnya. Nah, siapa yang punya kasus seperti ini? Beauties, area sensitif ini tidak boleh dikorek-korek seperti ini ya, tetapi kalian harus rajin membersihkannya secara rutin dengan cotton bud dan baby oil. Siapa yang di antara kalian yang suka korek-korek? Ayo komen-komen. Koko izin stitch ya. Beauties, ini adalah suatu kelainan namanya Harlequin ichthyosis, yaitu suatu kelainan kulit langka akibat mutasi genetik. Nah, kalian yang belum tahu atau mau nanya-nanya boleh komen ya. Beauties, video ini sudah jelas tidak higienis karena tidak pakai sarung tangan, terus tidak pakai antiseptik. Untuk kalian yang pernah punya bisulan, coba komen-komen dan nanti dokter akan kasih solusinya. Beauties, ini tidak boleh dilakukan untuk kamu yang punya eksima atau psoriasis. Nah, siapa di antara kalian yang pernah mencoba cupping ini atau bekam? Coba komen-komen ya. Beauties, jerawat jangan dipegang-pegang ya, bisa infeksi. Siapa di antara kalian yang mempunyai kebiasaan pegang-pegang jerawat? Ayo komen-komen. Semoga bermanfaat ya. Hai beauties, coba ini lihat, seluruh tubuh terjadi kering semua ya kulitnya dan berdarah saking keringnya. Ini pasien ini namanya adalah topical steroid withdrawal, dikarenakan pasien ini menggunakan jenis steroid yang dalam jangka panjang, terus berhenti secara tiba-tiba dan bisa terjadi reaksi dari bodinya itu seperti itu. Nah, ini pengobatannya harus dibawa ke rumah sakit karena ada pengobatannya khusus. Pasien juga harus diberi pelembab yang spesial dan treatment yang khusus supaya kulitnya sangat lembab karena ini akan sangat kering di seluruh tubuh sampai ke rambut, sampai ke tangan dan seluruh anggota badan. Jadi kalau ada hal seperti ini harus dibawa ke rumah sakit ya. Orang hitam ini mempunyai penyakit namanya vitiligo. Terapinya adalah penyinaran khusus. Untuk kalian yang mempunyai vitiligo, kita sharing-sharing yuk. Kalau kalian tidak menjaga kebersihan akan terjadi seperti ini. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, enaknya digimanain ya? Coba kalian komen-komen. Beauties, kuku ini terbentur keras sekali sehingga seperti ini. Ini perlu antiinflamasi. Nah, di tempat kalian apa namanya? Kalau di Jawa namanya cantengan. Masker alami tapi waktu dipakai mengelupas langsung seperti ini. Ini menandakan pH-nya terlalu asam karena pH kulit kita yang normal adalah 4,5 sampai 5,5. Nah, siapa di antara kalian yang pernah mengalami hal seperti ini?
Beauty, coba lihat video ini, ada perdarahan yang merembes terus di wajahnya. Ini kemungkinan karena mencuci muka yang terlalu keras sehingga merusak skin barrier. Nah, untuk kalian pernah nggak mengalami hal seperti ini? Yuk komen-komen. Kotoran hidung sebesar itu, wow, besar sekali. Itu sudah jelas tidak pernah membersihkan hidung. Nah, anjuran dokter kalau kalian mandi, kalian rutin membersihkan hidung supaya tidak mengalami hal seperti ini. Nah, beauties, siapa yang punya pengalaman seperti ini? Ayo kita sharing-sharing dan komen. Hai beauties, pasien ini bukan menderita ketombe biasa, tetapi namanya keratoseboroid dan ada penebalan di kulit kepala, juga sisik yang sangat tebal dan gatal sekali. Tetapi penanganannya bukan seperti ini, dikasih baking soda, dikasih air jeruk, dikasih deterjen sampai berbusa. Ini hanya akan menambah sensitif dan iritasi. Nah, kalau sudah menderita seperti ini harus dibawa ke dokter karena harus ada penanganannya khusus. Nah, siapa di antara kalian yang mempunyai pengalaman seperti ini? Ayo komen-komen. Beauties, ini ada cacing di dalam bola mata, namanya penyakit loa-loa. Banyak sekali terjadi di Afrika. Walaupun di Indonesia jarang, tetapi kalian harus tahu, kalau sudah terjadi seperti ini, kalian harus bawa ke dokter dan harus dikasih obat anti parasit. Beauties, ternyata makanan ini menyebabkan jerawat kamu lebih parah. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama, olahan susu. Olahan susu bisa memicu hormon insulin dan IGF-1 yang bisa menyebabkan jerawat. Yang kedua, coklat. Coklat mengandung banyak lemak dan menyebabkan jerawat kamu tambah banyak. Yang ketiga, nasi putih. Nasi putih mengandung gula dan karbohidrat yang banyak, jadi bisa memicu jerawat. Yang keempat, kacang. Kacang mengandung protein dan lemak yang tinggi yang bisa memicu jerawat. Beauties, komen dong di bawah ini makanan apa lagi yang menyebabkan jerawat. Hai Beauties, terima kasih ya pertanyaannya. Sekarang Dr. R akan bantu menjawab. Jadi selain makanan yang bisa menimbulkan jerawat, juga banyak faktor-faktor. Contohnya faktor dari makanan yang berminyak, terus juga dari obat-obatan. Yang ketiga juga pengaruh dari stres, terus kurang tidur. Yang terakhir itu jangan lupa vitamin, karena banyak sekali yang tidak tahu kalau vitamin yang kita tidak cocok akan menimbulkan jerawat gitu. Semoga hal ini bisa membantu kalian. Nah, terima kasih. Beauties, di sini Dr. R akan menerangkan cara menghilangkan komedo dengan treatment peeling. Jadi, peeling terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama chemical peeling, yang kedua adalah physical peeling. Yang pertama, chemical peeling. Chemical peeling itu yang menggunakan bahan-bahan chemical yang seperti AHA, BHA, PHA, dan yang terakhir, yang terbaru adalah LAH. Dan yang kedua adalah physical peeling. Physical peeling itu adalah scrub. Scrub itu mengandung granul halus dan ada granul kasar. Physical peeling ini bisa dilakukan kamu di rumah dan dilakukannya 1-2 kali dalam seminggu cukup. Hai Beauties, setuju nggak nanti kalau kita live kita membahas tentang peeling ini? Ada physical peeling atau chemical peeling? Gimana? Komen dong di bawah. Hai Beauties, terima kasih ya pertanyaannya. Sekarang Dr. R akan bantu menjawab. Tapi kalian jangan sedih dulu, bukan kamu aja loh yang ngalamin beruntusan. Banyak sekali orang yang mengalami beruntusan. Jadi faktor apa aja sih yang bisa membantu mengurangi beruntusan? 1. Kalian perlu cuci wajah 1-2 kali dalam sehari. Yang kedua, eksfoliasi. Jadi kalian harus menscrub wajah 2 kali dalam seminggu, itu cukup. Dan yang ketiga, pilih sunscreen yang tepat cocok dengan jenis kulit kalian. Terus moisturizer penting sekali, itu juga harus pilih yang cocok dengan kulit. Nah, mengurangi faktor banyak makanan yang berminyak dan cukup tidur, dan yang penting jangan stres. Nah, semoga ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Hai Beauty, siapa nih yang lagi jerawatan seperti ini? Jangan sedih ya. Sini, Dr. R kasih tahu tipnya. Yang pertama, es batu. Es batu bisa membantu mengurangi kemerahan dan pembengkakan pada kulit kamu.
Yang kedua, lidah buaya, bukan lidah buaya darat loh. Nah, lidah buaya ini membantu menyembuhkan luka dan mengurangi peradangan pada jerawat kamu. Nah, yang ketiga ini madu. Jadi madu bisa dipakai untuk maskeran karena madu itu bisa melawan bakteri propioni, Bacterium acne yang ada pada jerawat itu sendiri. Nah, yang keempat itu mentimun. Mentimun mengandung banyak air, vitamin C, vitamin A, asam kafeik yang bisa membantu untuk anti radang dan antioksidan. Beauties, kalau masalah wajah kamu apa? Komen ya di bawah, nanti Dokter R bantu. Terima kasih pertanyaannya. Keputihan itu wajar, biasanya itu mendekati masa menstruasi. Nah, tetapi kalau ada bau atau warna yang kehijauan, kamu harus pergi ke dokter untuk penanganannya lebih lanjut. Ya, terima kasih. Hai Beauty, siapa nih yang di sini yang punya dada besar? Nah, kali ini Dokter R akan memberitahu kalian mana aja bra yang cocok untuk kalian yang punya dada besar supaya nyaman dan percaya diri. Yang pertama, underwire bra. Bra ini akan mencegah supaya payudara tidak turun. Yang kedua, full cup bra. Bra ini nyaman dipakai dan menutupin semua bagian payudara sehingga payudara terlihat tidak besar. Yang ketiga, t-shirt bra. T-shirt bra mempunyai material yang khusus yang membantu membuat payudara terlihat tidak besar. Yang keempat, bra minimizer. Bra ini bagus sekali karena akan membuat payudara terlihat lebih kecil 1 atau 2 inci. Oke Beauty, semoga membantu ya dan jangan lupa komen. Jadi Porepek bukan suatu solusi yang tepat untuk menghilangkan komedo karena dia hanya menghilangkan di permukaan saja. Setelah kurang lebih 2 hari, kalian akan melihat komedo baru di daerah tersebut. Jadi solusinya untuk menghilangkan komedo adalah dengan cara scrub di rumah 1-2 kali dalam seminggu dan pergi ke klinik dilakukan peeling, dan yang paling penting adalah menggunakan skincare yang tepat. Semoga membantu Beauties dan jangan lupa komen ya, Dokter R harus membahas apa lagi. Hai Beauties, kali ini Dokter R akan membahas apa aja yang harus kamu lepas sebelum tidur. Yang pertama, menggunakan headset selama tidur dengan volume yang besar akan mengganggu pendengaran dan saraf telinga yang menyebabkan tuli sementara atau tuli yang permanen. Yang kedua, untuk kalian yang wanita diusahakan melepaskan bra dan menggunakan celana dalam yang longgar. Yang ketiga, bagi yang menggunakan softland harus melepas softland sebelum tidur karena kalau tidak akan menyebabkan iritasi. Yang terakhir, jangan lupa membersihkan make up sebelum tidur supaya kulit kalian akan tetap bersih. Oke Beauty, semoga membantu dan jangan lupa komen. Terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau kalian mau menghilangkan jerawat dengan cara yang alami, lihat video saya yang sebelumnya. Tetapi ada solusi lainnya loh. Kalian bisa ke klinik kecantikan. Nah, di klinik itu kalian akan bisa dilakukan peeling atau laser atau IPL dan mesin-mesin yang lainnya. Dan yang paling penting adalah skincare-nya harus tepat. Nah, itu bisa akan membantu. Sekian, terima kasih. Hai Beauties, kali ini Dokter R akan memberikan tips cara mengurangi kerutan di wajah secara alami. Yang pertama, cooling eyes, membuat mata lebih fresh. Caranya, letakkan tangan seperti ini di dahi, turunkan telunjuk, dan letakkan jempol, tarik ke atas dan tahan selama 30 detik. Yang kedua, forehead smoother, mengurangi kerutan di dahi. Letakkan tangan seperti ini dan tarik ke bagian luar dan tahan selama 30 detik. Ketiga, eyelid smoother, membantu menghaluskan kantong mata. Caranya, letakkan jari di pinggir mata, lihat ke atas dan tarik telunjuk ke pinggir, tahan selama 30 detik. Keempat, cheek energizer, membantu mengencangkan pipi. Caranya, letakkan jari telunjuk di pipi dan tarik ke atas, tahan selama 30 detik.
Beauty, jangan lupa dipraktekin di rumah ya, yang rutin supaya hasilnya mantap. Dan jangan lupa kasih saran ke Dokter R untuk membuat video yang apa lagi. Hai Beauties, kali ini Dokter R akan membahas tentang sunblock SPF 30 dan SPF 50. Nah, ini contohnya sunblock itu, dan ini sudah BPOM loh. Nah, yang ini sunblock SPF 30. SPF 30 ini bisa melindungi kulit selama 5 jam dan menyaring UVB sebanyak 97%. Dan SPF 30 ini bagus untuk kalian yang mempunyai kulit berminyak atau kulit yang berjerawat. Dan yang ini adalah sunblock yang SPF 50. Sunblock ini bisa melindungi kulit dari UVB selama 8 jam dan bisa menyaring UVB sebanyak 98%. Dan sunblock ini bagus sekali buat kalian yang langsung terpapar matahari. Nah Beauties, yang mana sunblock yang cocok untuk kulit kamu? SPF 30 atau SPF 50? Komen ya. Thank you. Tip mencerahkan wajah secara alami, bukan memutihkan loh. Yang pertama, hindarin sinar matahari secara langsung atau tidak langsung karena UVB itu bisa membuat kulit kita kusam dan lebih gelap. Yang kedua, mengkonsumsi sayur mayur dan buah-buahan karena vitamin C dan antioksidan yang di dalamnya membuat kulit kita menjadi sehat dan cerah. Yang ketiga, menggunakan masker organik dari bengkoang dan mentimun, dan ini bisa dilakukan dalam 2 atau 3 kali dalam seminggu. Semoga membantu Beauties. Nah, jangan lupa komen ya, Dokter R harus bahas apa lagi. Hai Beauties, kali ini Dokter R akan memberi tips apakah skincare itu cocok untuk kulit kita. Cara mengetahuinya dengan cara test pad. Test pad bisa dilakukan di beberapa tempat, salah satunya adalah di belakang telinga seperti gambar ini. Juga bisa di pergelangan tangan seperti gambar ini. Juga bisa di bagian leher seperti ini. Dan juga bisa di siku bagian dalam. Jika ada rasa gatal, kemerahan, atau rasa panas, berarti skincare itu tidak cocok untuk kita. Jika tidak ada reaksi apa-apa, berarti skincare itu cocok untuk kulit kalian. Nah, semoga membantu ya. Hai Beauties, siapa nih yang di sini yang tidak tahu jenis kulit kalian? Nah, kali ini Dokter R akan membahas bagaimana caranya mengetahui jenis kulit kalian. Nah, menggunakan tisu. Caranya malam hari kalian cuci wajah dan jangan pakai skincare apapun. Nah, pagi harinya kalian ambil tisu. Nah, kalian tes di wajah. Bila kalian terlihat minyaknya banyak, berarti kalian adalah kulit berminyak. Kalau minyaknya sedikit, adalah kulit normal. Bila tidak ada minyak sama sekali, berarti kalian adalah kulit kering. Yang kedua adalah tape test. Caranya sama dengan yang terdahulu. Malam hari kita cuci wajah dengan sabun, keringkan, jangan pakai skincare apapun. Nah, setelah pagi harinya, ambil Solatip dan tempelkan ke wajah, tunggu selama 3 menit. Setelah 3 menit, jika Solatip itu bergeser, maka kalian adalah jenis kulit yang berminyak. Tetapi jika Solatip itu menempel biasa, maka kalian adalah jenis kulit yang normal. Tetapi bila Solatip itu menempel dan susah diambil, maka kalian adalah jenis kulit yang kering. Oke Beauty, semoga membantu ya. Dan komen apa aja yang dokter akan bahas selanjutnya. Hai Beauties, 2 tips yang membuat bibir kamu tetap cantik. Yang pertama, scrub bibir 2 kali dalam seminggu. Yang kedua, sangat penting, menggunakan moisturizer sebelum kamu memakai lipstick. Semoga ini bermanfaat. Hai Beauties, 3 hal yang penting supaya kulit kamu tidak kusam. Yang pertama, mencuci wajah dan menggunakan toner. Yang kedua, pemilihan serum dan moisturizer yang tepat untuk kulit kalian. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai sunscreen. 3 tips membuat kulit wajah cerah dan awet muda. Part 1, yang pertama, selalu membersihkan kulit sebelum tidur. Yang kedua, konsumsi sayur mayur dan buah-buahan. Yang ketiga, selalu memakai sunscreen. Lanjut di part 2.
Kalau yang original tuh lebih lembut dan gak ganggu pernafasan kita. Yang mau Hai beauties, nah ini lihat nose up. Jadi di dalam dunia kedokteran belum ada yang menerangkan bahwa nose up bisa memancungkan hidung. Malah sebaliknya, bila kalian mempunyai kelainan dari tulang hidung, maka nose up ini bisa mengganggu untuk pernafasan. Di dalam dunia kedokteran, satu-satunya untuk memancungkan hidung yaitu dengan operasi plastik atau yang disebut rhinoplasty dengan mengambil tulang rawan atau menggunakan silikon. Semoga membantu ya beauties. Hai beauties, Dr. R akan memberikan 2 tips untuk menghindari pori-pori besar. Yang pertama, selalu mencuci wajah dengan air dingin. Yang kedua, hindari pemencetan. Selamat mencoba. Tips untuk kulit wajah cerah dan awet muda part 2. Yang keempat adalah cukup istirahat. Yang kelima, hindari stres. Dan yang terakhir, harus rajin berolahraga. Selamat mencoba. ថ្ងៃនេះមកមើលពីសេវាកម្មភៀលមុខនៅ MD ផលប្រយោជន៍នៃការភៀលមុខនេះគឺទី1 Hai beauty, siapa nih yang punya problem jerawat yang seperti ini? Kamu harus tahu kalau problem seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan skincare yang biasa saja. Dan yang harus dilakukan adalah kamu ke klinik dan konsultasi ke dokternya. Dan biasanya dokternya akan memberi saran untuk dilakukan peeling ataupun laser dan dibantu dengan obat oral. Tapi jangan khawatir karena menurut pengalamannya dokter yang sudah masih bisa disembuhkan kok hal seperti ini. Yang paling penting kamu harus mengikuti saran dari dokter, menggunakan krim-krim dan ngikutin apa yang dokter anjurkan. Jadi jangan sedih lagi ya, semoga membantu beauties. Untuk parut jerawat tuh you all boleh pakai setiap malam. Beauty, siapa nih yang suka bikin masker kunyit homemade seperti ini? Sebenarnya masker homemade seperti ini banyak sekali side effect. Nah, Dokter R kasih tahu ya. Efek yang sering terjadi adalah alergi yang menyebabkan kulit kamu jadi merah dan gatal. Dan jangan lupa, setelah penggunaan masker itu warnanya akan membekas di kulit kita sampai beberapa saat. Dan beauty, sebaiknya kalau kamu mau menggunakan masker, gunakanlah masker yang sudah diracik khusus oleh ahlinya. Membantu ya, thank you. Halo Kak, boleh minta nomor WhatsApp-nya nggak? Hai beauty, jangan sampai tertipu ya dengan hal-hal seperti ini. Kamu harus tahu tinggi badan itu bisa disebabkan beberapa faktor. Yang pertama faktor usia pertumbuhan, yang kedua faktor hormonal, dan yang ketiga faktor keturunan. Semoga membantu ya beauties. Beauties, ini dia 3 hal yang menyebabkan menstruasi kamu tidak lancar. Yang pertama, menopause. Menjelang menopause menyebabkan gangguan dari hormon yang menyebabkan menstruasi kamu jadi tidak lancar. Yang kedua, kontrasepsi, terutama kontrasepsi yang mengandung hormon. Jadi kontrasepsi itu akan mengganggu siklus hormon di tubuh kamu. Yang ketiga, pola hidup yang salah atau kurang tidur dan stres itu akan mengganggu siklus hormon di tubuh kamu sehingga menyebabkan menstruasi kamu jadi tidak lancar. Semoga membantu ya beauties. Hai beauties, siapa nih yang punya kantong mata seperti ini hitam dan besar? Kali ini Dr. R akan memberi solusi untuk menguranginya. Pertama, menggunakan punggung sendok lalu diletakkan di kantong mata dan ditunggu sekitar 20-30 menit. Hal ini akan membantu untuk memperlancar peredaran darah di mata. Yang kedua, menggunakan tea bag seperti ini yang airnya bisa diminum dan tea bagsnya ini kita kompres di kantong mata selama 20-30 menit dan ini karena di dalamnya ada kafein akan membantu untuk peredaran darah di kantong mata. Yang ketiga, bila kantong mata kalian udah parah banget, maka menggunakan eye serum. Karena di dalam eye serum ini sudah komplit, ada kafeinnya juga dia akan memperlancar peredaran darah, juga mengurangi pembengkakan di mata. Semoga membantu ya beauties. Terima kasih. Hai beauties, muka kamu geradakan. Sini Dr. R kasih solusinya. Yang pertama, eksfoliasi 3 kali dalam seminggu. Yang
kedua, menggunakan pelembab 2 kali dalam sehari. Yang ketiga, menggunakan produk yang mengandung niacinamide atau vitamin C. Nah beauties, itulah tips dari Dr. R. Selamat mencoba. Pakai skincare ini panas, pakai skincare itu gagal. Kenapa ya? Nah itu mungkin karena yang pertama, kulit kamu terlalu kering. Yang kedua, pasti malas minum air putih. Dan yang ketiga, mungkin sering-sering gonta-ganti produk. Hai beauties, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali loh, karena di sini banyak teman-teman muslim yang harus wudhu 5 kali dalam sehari. Jangan khawatir, wudhu itu tidak merusak kulit karena tidak menggunakan sabun kan? Tapi sebaiknya setelah wudhu, beauties aplikasikan basic skincare yaitu moisturizer dan sunscreen. Semoga membantu ya beauties. Hai, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk siklus haid anak umur 15 tahun bila masih terlambat 3 bulan, kadang-kadang itu memang irregular. Jadi siklusnya itu masih belum teratur. Jadi kita observasi dulu bagaimana nanti untuk kelanjutannya waktu anak ini umur 16 tahun apakah masih irregular apa tidak. Kalau masih tetap begitu, maka yang saya anjurkan tolong dibawa ke dokter ke dokter kandungan untuk dilihat apakah ada kelainan. Begitu, terima kasih. Hai beauties, Dr. R akan memberi tips 3 cara untuk mengatasi kulit kering. Yang pertama, jangan mencuci wajah lebih dari 2 kali dalam sehari. Yang kedua, menggunakan pelembab 2 kali dalam sehari. Dan yang ketiga, jangan mengeksfoliasi kulit lebih dari 2 kali dalam seminggu. Selamat mencoba. Tips mengurangi rasa nyeri pada saat haid. Yang pertama, kompres perut bawah dengan air hangat. Yang kedua, masak perut dan bagian punggung. Yang ketiga, hindari minuman beralkohol atau kafein. Dan yang keempat, paling penting, rajinlah berolahraga yang teratur. Semoga membantu ya beauties. Hai beauties, siapa nih yang bingung pembalut yang sudah dipakai harus dicuci dulu atau langsung dibuang? Sebenarnya pembalut yang harus dicuci itu adalah mitos saja. Yang paling penting adalah untuk menjaga kebersihan, maka pembalut yang udah dipakai harus dibungkus dan dibuang ke tempatnya. Nah sekarang beauties nggak bingung lagi kan? Semoga membantu ya. Hai beauties, makanan ini membuat rambut kamu menjadi subur. Apa ya? Yang pertama, telur. Yang kedua, alpukat. Dan yang ketiga, minum susu. Dibiarin di satu tempat, nanti hidungnya merah. Beauties, pasti banyak yang penasaran, boleh nggak sih pakai alat penyedot komedo yang seperti ini? Dalam dunia medis sebenarnya hal ini tidak dianjurkan. Karena hal ini hanya membuat komedo hilang di permukaan saja. Dan setelah 1-2 hari beauties menggunakan moisturizer atau cleanser, nanti akan tertutup lagi. Jadi komedo akan muncul kembali. Jadi apa sih solusinya? Jadi solusinya adalah lakukan peeling yang rutin di klinik atau kalian bisa menggunakan scrub eksfoliasi di rumah saja. Semoga membantu ya beauties. IPL laser underarm untuk menghentikan pertumbuhan bulu ketiak itu. Hai beauties, bener nggak sih mesin IPL ini bisa menghilangkan bulu ketiak secara permanen? Jadi mesin IPL ini cara kerjanya adalah melemahkan akar rambut. Dan setelah 5-6 kali treatment, maka akar rambut itu menjadi lemah dan bisa tidak tumbuh rambut lagi. Dan selain itu, mesin IPL ini bisa memutihkan dan menghaluskan kulit ketiak. Beauties, bila kamu mau mencoba, pilih klinik yang mempunyai mesin yang baik. Silakan mencoba. Hai beauties, siapa nih yang komedoan setelah pakai sunscreen? Nah, itu mungkin karena SPF-nya terlalu tinggi. Karena semakin tinggi SPF, semakin kental teksturnya dan bisa menyebabkan penyumbatan pada pori-pori. Nah, kalian harus coba SPF yang lebih rendah, SPF 30 atau SPF 15. Selamat mencoba. Nah, siapa di antara kalian yang pernah kena luka bakar atau kena minyak seperti ini? Nah, pertolongan pertamanya adalah rendam di air dingin atau air es. Nah, bila kalian mendapatkan gelembung seperti ini, jangan dipecahkan ya.
Hai beauty, siapa nih yang pernah lihat ini? Ini namanya cantengan atau ingrown nail. Jadi kukunya tumbuh masuk ke dalam kulit. Nah, ini biasanya bisa terjadi karena memakai sepatu yang ketat atau terbentur atau juga memotong kukunya terlalu dalam. Nah, penanganannya seperti ini ya. Dan ini biasanya harus dilakukan oleh dokter yang profesional. Karena kadang-kadang kalau udah infeksi harus dicabut kukunya dan dilakukan anestesi. Jadi kalian jangan lakukan seperti ini ya. Oh ya beauties, kalau di Jawa namanya kan cantengan. Kalau di daerah kamu apa namanya? Coba share dan komen-komen. Hai beauty, siapa yang tahu ini apa? Ini adalah kapalan atau dalam bahasa medisnya adalah kalus. Nah, biasanya terjadi kalau pasiennya tidak menggunakan alas kaki dalam waktu yang lama, misalnya saja petani. Nah, kalau mau melakukan hal ini harus dilakukan orang yang sudah profesional ya. You ask and you shall receive. One of the most popular and Hai beauties, waxing hidung itu tidak dianjurkan ya, karena bulu hidung itu ada gunanya. Jadi gunanya untuk menyaring kotoran atau sebagai filter. Nah, kalian kalau memang terlalu panjang bulunya kalian bisa ditrim saja. Nah, siapa di antara kalian yang suka waxing atau ditrim? Ayo komen-komen, dokter juga pengen tahu. Hai beauties, ini adalah kulit kering yang kering sekali, namanya hair liquid ichthyosis. Penanganannya harus dibawa ke dokter. Nah, siapa di antara kalian yang pernah melihat penyakit seperti ini? Ayo komen-komen. Rồi. Thôi chị anh Thư Phan nha. Itu pembuatan krim abal-abal. Siapa di antara kalian yang pernah pakai krim abal-abal? Dokter juga kepengen tahu loh. Ayo komen-komen. Beauties, ini bukan ketombe biasa, tapi ini namanya psoriasis. Nah, kalau kalian mendapatkan problem seperti ini, kalian harus ke dokter karena ada penanganannya khusus. Nah, siapa di antara kalian yang mempunyai problem seperti ini? Ayo komen-komen. Hai beauties, ini namanya kista dermoid, kelainan bawaan janin. Rasanya nyeri dan penanganannya harus diangkat. Siapa di antara kalian yang mempunyai problem seperti ini? Ayo komen-komen. Hai beauties, hari ini Dr. R akan membahas tentang urutan skincare yang benar. Urutan skincare itu harus benar untuk efektivitas dari fungsi skincare itu sendiri. Yuk kita lihat urutannya apa saja. Yang pertama adalah cleanser untuk membersihkan kulit dan double cleansing untuk kalian yang menggunakan makeup. Yang kedua adalah penggunaan serum, dan beauties, bila kalian mempunyai dua problem kulit, kalian bisa menggunakan double layering serum. Misalnya beauties mempunyai problem kulit acne dan kulit kusam, beauties bisa menggunakan serum untuk kulit acne dulu, lalu dijeda kira-kira 3-5 menit, lalu gunakan serum untuk kulit kusam. Yang terakhir, jangan lupa menggunakan sunscreen. Semoga membantu. Harusnya ujung stage ya, guys. Kalau ada jerawat yang seperti ini harus dibantu sama obat minum. Kalau tidak pakai obat minum tidak akan sembuh-sembuh. Gimana kalian? Pernah nggak ngalamin jerawat seperti ini? Ayo komen-komen. Hai beauties, ini adalah piercing. Nah, sekarang coba kita tebak-tebakan yuk. Ini bagian apa? Telinga atau hidung? Hai beauties, ada 5 tips untuk mengatasi beruntusan. Yang pertama, bila kalian tahu kalau beruntusannya disebabkan karena skincare, maka stop penggunaan skincare itu. Yang kedua, lakukan eksfoliasi di rumah dengan rutin 2-3 kali dalam seminggu. Beauties, untuk tips selanjutnya dokter akan jelaskan di YouTube Dr. Erlin Skin DR. Jadi kalian tonton ya. Hai beauties, ini mau menghilangkan komedo dengan cara seperti ini. Ada kentang, ada lidah buaya, diaduk, dicampur. Ini dokter tidak sarankan ya. Kenapa? Nanti kalau kalian kulitnya yang sensitif, itu bisa terjadi iritasi. Terus yang alergi bisa terjadi alergi. Dokter sangat tidak menyarankan. Coba lihat, pakailah yang sudah disarankan oleh dokter. Beauties, itu adalah video kaki yang pecah-pecah. Nah, dokter R akan kasih tipnya. Caranya kalian gunakan vaselin, dioleskan, lalu dipakein kaos kaki. Dan kalian lakukan berulang-ulang 3-4 hari. Itu pasti sembuh, silahkan mencoba.
Hai beauty, siapa di antara kalian yang mempunyai problem jerawat? Dokter akan memberikan sayembara untuk penyembuhan problem jerawat. Beauties, dokter akan memilih satu pemenang dan pemenangnya akan mendapatkan treatment jerawat gratis sampai sembuh. Caranya kalian komen di kolom komentar dan tag foto atau video kondisi kulit kalian yang terakhir. Sayembara ini berlaku dari hari ini sampai 9 Mei. Semoga beruntung ya beauties. Hai beauties, punya jerawat seperti ini yang tidak sembuh-sembuh, ini harus ke dokter karena perlu obat minum dan obat oles dari luar. Nah, siapa di antara kalian yang punya jerawat yang tidak sembuh-sembuh? Yuk komen-komen. Hai beauties, ini adalah akibat side effect penggunaan krim pemutih yang mengandung steroid. Nah, kalau sudah seperti ini tidak bisa hilang, hanya bisa dikurangin sedikit saja. Nah, siapa di antara kalian yang mengalami hal seperti ini? Yuk komen-komen. Hai beauties, ada 5 tips untuk mengatasi beruntusan. Yang pertama, bila kalian tahu kalau beruntusannya disebabkan karena skincare, maka stop penggunaan skincare itu. Yang kedua, lakukan eksfoliasi di rumah dengan rutin 2-3 kali dalam seminggu. Beauties, untuk tips selanjutnya dokter akan jelaskan di YouTube Dr. Erlin Skin DR. Jadi kalian tonton ya. Ada milia jangan dipencetin seperti ini, tetapi harus di cutter atau di laser. Nah, siapa di antara kalian yang punya milia? Ayo komen-komen. Ini adalah pit keratolisis atau kaki rayapan. Bila kalian mengalaminya harus ke dokter karena harus dikasih antibiotik. Aduh, itu binatang apa? Aduh beauties, ada yang tahu nggak itu binatang apa? Tolong dong di komen-komen. Beauties, ini penyakit virus namanya cacar ular, rasanya sakit sekali dan harus diobati pakai antivirus. Siapa di antara kalian yang pernah mengalami seperti ini? Ayo komen-komen. Hai beauties, kalau kalian mempunyai bisul di mata seperti ini, jangan dipencet dengan cara seperti ini ya. Tangan tidak steril, habis itu dipencet tanpa antiseptik. Nah, solusinya kalian harus bawa ke dokter. Nanti di dokter akan dikasih obat minum antibiotik dan juga akan dibersihkan dengan cara yang steril. Nah, kalian pernah nggak mengalami seperti itu? Dokter juga kepengen tahu siapa yang mengalami seperti itu dan diapain kalau kamu mengalami seperti itu. Sharing-sharing ya. Beauty, side effect dari waxing adalah iritasi dan alergi. Kalau IPL side effectnya adalah mahal. Nah, kalau beauties pilih yang mana? Pilih waxing atau pilih IPL? Komen-komen ya. Beauties, ini akibat berjemur di bawah matahari yang lama tanpa sunblock. Nah, siapa di antara kalian yang masih tetap tidak pakai sunblock? Ayo komen-komen. Beauties, ini adalah kelainan bawaan namanya sindaktili dan solusinya adalah operasi. Nah, untuk kalian yang mempunyai problem yang sama atau yang lain, kita sharing-sharing yuk di komen. Hai beauties, ini adalah tanda lahir atau birthmark. Nah, ini bisa dihilangkan dengan laser, tetapi tidak bisa ya dihilangkan dengan madu seperti ini. Nah, siapa di antara kalian yang punya birthmark dan lokasinya di mana? Ayo dong sharing-sharing, dokter juga kepingin tahu. Beauties, waxing untuk bulu hidung seperti ini ada side effect-nya loh, karena biasanya rambut tumbuh bisa ke dalam atau kadang-kadang menimbulkan bisul. Nah, anjurannya hanya di trim saja. Nah, untuk kalian biasanya kalian trim atau di waxing seperti ini. Hai beauties, kalian sudah tahu belum bahaya penggunaan steroid? Memang menggunakan steroid membuat kulit kita cepat glowing, tetapi side effect-nya kulit kita jadi hiperpigmentasi, kulit menjadi sensitif, keluar pembuluh darahnya, dan yang lebih parah lagi kita jadi ketergantungan. Nah, kali ini Dr. R akan memberikan tips cara untuk memilih skincare. Yang pertama, cek dulu kandungan skincare itu. Dan yang kedua, cek apakah skincare itu sudah BPOM atau belum. Yang ketiga, paling penting skincare itu harus lolos uji laboratorium bebas dari steroid. Seperti skincare di bawah ini. Nah beauties, kalian jangan memakai skincare yang mengandung steroid ya. Dan jangan lupa komen. Beauties, ini adalah blackhead, yaitu kumpulan dari kotoran-kotoran, minyak dan debu di bawah permukaan kulit dan menyumbat pori-pori menyebabkan blackhead, whitehead, bahkan juga jerawat.
Nah, ini solusinya bukan seperti ini ya. No, bukan dicabut atau dipencetin, tetapi kalian hanya melakukan peeling solution di rumah 2-3 kali dalam seminggu dengan triple acid with skin puff peeling solution dari Kasmaran. Nah, kalian akan terhindar dari whitehead, blackhead, dan juga jerawat. Nah, untuk kalian yang mempunyai blackhead seperti ini ataupun jerawat, sharing dong, kalian diapain aja kalau mempunyai problem seperti itu. Yang kalian lakukan apa saja sih? Coba sharing, dokter juga kepingin tahu. Atau kalau kalian ada pertanyaan, tulis di komen ya, nanti dokter akan balas. Semoga bermanfaat ya. Beauties, ini adalah tindakan CO2 fractionalizer untuk wajah dan mata. Nah, tetapi ini tidak ada perlindungan sama sekali untuk daerah mata. Bagaimana tiba-tiba pasien membuka mata? Nah, pendapat kalian bagaimana? Bahaya tidak? Beauties, orang ini kehilangan sebagian dari ototnya. Nah, sekarang kalian tebak ini bagian tubuh mana?